Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita langsung bikinkan video tutorial untuk modem ZTE yang warna putih antena internal tahun 2012. Ini langsung aja kita nyalakan dulu wifi-nya. Biasanya setelah di reset dia namanya nanti ini Cinanet UL6H. Nah, ini pasti kalau kita habis di reset kita sambungkan itu masih ada passwordnya. Jadi kita harus masih masukkan passwordnya. Passwordnya bisa kita lihat di bagian belakang modemnya. Di bagian belakang modemnya itu ada tulisan WPA-PSK. Itu passwordnya itu ya, diingat-ingat WPA-PSK itu passwordnya. Password untuk nyambungin ke wifi modemnya. Oke, kalau udah kita sambungin seperti biasa kita langsung ke Google Chrome, tapi jangan lupa pakai datanya dimatikan dulu. Pakai data harus dimatikan dulu baru kita bisa setting ke modemnya. Seperti biasa kalau untuk modem ZTE itu langsung kita ke alamat IP ini. Langsung ke 1.1. Ini biasanya posisi masih huruf-huruf Cina seperti ini ya. Kalau masih posisi huruf Cina kita klik aja ini English. Jadi biar ganti bahasa Inggris. Lalu kita masukkan di sini untuk loginnya admin, yang bawah admin juga huruf kecil semua. Langsung aja login. Oke, kalau sudah masuk ini kita bisa langsung ke bagian network, lalu langsung lari ke bagian WLAN. Nah, di bagian WLAN ini kita langsung ke security dulu. Nah, security dulu, jadi kita langsung ganti dulu passwordnya. Passwordnya kan tadi yang ada di belakang modem. Jadi untuk mempermudah kita nanti kalau mau nyambungkan ulang, langsung kita ganti seperti biasanya sesuai standar settingan awal. Kita ganti passwordnya 1-8 untuk SSID satunya ya. Langsung kita submit. Nah, setelah submit otomatis wifi-nya pasti langsung terputus. Jadi kita sambungkan ulang pakai sandi yang baru kita ganti. Ini harus kita lupakan dulu ya. Kita lupakan dulu ini si Cinanet ini. Nah, lupakan. Lalu kita sambungkan ulang pakai sandi yang baru. Nah, kalau udah tersambung kita langsung buka Chrome lagi. Kita balik lagi ke bagian network, WLAN, ke security lagi. Setelah di security ini kita pilih yang SSID 2. Nah, tadi kan SSID 1 udah kita ganti passwordnya. SSID 2 ini kita ganti juga, kasih sama aja 1-8. Setelah itu langsung submit. Kenapa kok pakai 2 SSID? Karena di modem yang tipe ini kalau nggak diaktifin 2 SSID nanti susah dapat IP-nya. Biasanya cuma 1 atau 2 HP bisa tersambung, cuman
untuk HP selanjutnya dapat IP. Jadi kita solusinya harus pakai 2 SSID. Ini kita cek lagi di bagian WLAN security, SSID sudah benar, passwordnya 1-8, SSID 2 juga sudah benar 1-8. Lalu kita ke bagian multi SSID. Multi SSID ini kita ngatur nama WiFi nya. Jadi SSID 1 ini misalkan belum tahu nama pelanggannya siapa, Painem, Paijo apa Paimo. Jadi kita isi aja, misalkan contoh, nah kita kasih nama Painem gitu, Painem. Nah Painem ini langsung kita submit. Nah setelah kita submit, karena kita ganti nama wifi nya, otomatis kita harus nyambungin ulang lagi ya. Ini Painem passwordnya tadi 1-8. Oke, balik lagi ke Google Chrome, balik lagi ke bagian network, WLAN, SSID setting. Tadi udah kita kasih nama Painem. Nah langsung kita ke SSID 2. Nah di bagian SSID 2 ini enable SSID kita centang untuk mengaktifkan SSID nya. Lalu hide SSID kita centang juga, jadi untuk menyembunyikan SSID nya. Jadi kalau hide nya kita centang, nanti nggak bakalan muncul itu SSID nya. Ini isinya kita isi aja, ini SSID 2 gini, SSID 2. Jadi ini SSID 2 cuma buat pancingan aja biar nggak susah dapat IP. Jadi kita enable tapi kita hide ya. Jadi settingan untuk SSID 2 seperti ini. Langsung kita submit. Ya, putus lagi wifi nya. Kita sambungkan ulang. Oh, udah otomatis udah tersambung ke Painem. Lalu kita ke bagian LAN tadi sudah. Sorry, WLAN tadi security nya sudah, SSID nya juga sudah, SSID 1 oke, SSID 2 juga sudah oke. Lalu kita ke bagian LAN. Nah di bagian LAN ini nanti agak rumit ya. Jadi kita langsung aja di bagian LAN, terus di bagian LAN itu LAN IP address. Nah, LAN IP address ini langsung kita ganti aja sesuai nomor ID pelanggannya. Jadi misalkan si Painem ini tadi misalkan dapat nomor ID 98 sesuai IP-nya. Jadi seperti biasa untuk PPP, untuk username sama password PPPoE dan nomor ID pelanggan kita harus tahu. Jadi nggak boleh ngasal ya, harus tahu. Kalau nggak tahu tanya dulu ke bagian NOC nya. Jadi misalkan si Painem ini tadi dapat nomor ID atau IP itu 98, jadi kita isi 111.98. Nah kalau sudah kita isi sesuai nomor ID nya, langsung kita submit. Oke, setelah kita submit, kita bakalan terputus lagi dengan wifi nya ya. Jadi kita harus Painem ini harus kita edit ulang. Kita lupakan dulu,
lalu kita sambungkan ulang. Sandinya kita isi 1 sampai 8, lalu kita klik opsi lanjutan. Nah, karena tadi kan si Painem sudah diganti IP-nya, jadi untuk setelan IP ini kita harus ngisi manual. Setelan IP kita bikin statik dulu. Nah, ini kan ada banyak isinya ya, jadi ini kita isi sesuai yang tadi IP-nya Painem tadi berapa, 1.1.1 titik si Painem tadi kan IP-nya 98. Lah ini jangan kita kasih 98, kita kasih terserah berapa gitu, misalkan 99 gitu. Nah, gateway-nya yang kita kasih 98. Tadi kan sudah kita ganti IP-nya si Painem 98, jadi itu kita isikan ke gateway-nya. Untuk alamat IP-nya kita isi terserah, tapi jangan 98. Yang penting beda berapa angka, yang penting jangan sama. Terus untuk ini, terus DNS 1, DNS 2 silakan diisi, disamakan. Kalau sudah kita sambungkan. Nah, sudah tersambung, kita balik lagi ke Google Chrome. Nah, karena sudah diganti, ya kita harus mengikuti lagi. Kita ketik lagi 111.98. Nah, pasti akan muncul tulisan seperti ini. User lain sedang login, silahkan coba lagi nanti. Jadi ini modem harus kita matikan dulu, lalu kita hidupkan ulang. Ini mungkin nunggu sekitar 3 menitan untuk on off ulang modemnya ya. Jadi sementara saya pause dulu videonya sambil nunggu modemnya on lagi. Kalau modem posisi on sudah ready, biasanya lampu hijaunya nyala 2, lampu merahnya nyala 1. Kalau konektor dari ponnya atau OLT-nya belum ditancepin. Oke, kita sudah kembali lagi. Si modemnya udah kita on off ulang. Nah, di sini juga sudah kita sambungkan dengan password yang sama 1 sampai 8, cuma dengan pengaturan yang berbeda atau pengaturan tambahan tadi. IP-nya kita masukkan manual, untuk gateway-nya kita isi sesuai nomor ID-nya Painem 98, subnet max dan DNS-nya juga sudah kita isi sesuai yang tercantum ini tadi. Lalu kita balik lagi di Google Chrome. Nah, kita ulangi lagi, kita masukin IP-nya si Painem ini 98. Nah, kita sudah bisa masuk ke menu sini lagi. Kita masukin tadi admin. Nah, sudah masuk. Oh iya, saya lupa satu hal dasar yang penting juga. Jadi kita harus ganti password loginnya itu. Jadi yang tahu password loginnya nanti kita sama si pelanggan itu aja. Jadi kalau admin kan sudah umum, semua orang tahu. Jadi biar router kita nggak gampang diotak-atik sama orang, kita amankan. Itu kita harus ke menu administration, lalu kita ke user management. Nah, di bagian user management ini tadi kan username admin, password admin. Jadi ini old passwordnya kita isi admin, untuk new passwordnya kita isi sesuai standar kita masing-masing ya.
pasti sudah tahu juga, atau mungkin yang belum punya password standar silahkan diamankan ya. Lalu kita submit. Nah, ini nanti untuk loginnya sudah berubah ya, jadi sudah lebih aman daripada sebelumnya. Lalu kita lanjut, tadi kita nyampe di bagian network LAN. Nah, LAN IP address tadi sudah kita ganti jadi 98. Oh, terus kita ke bagian IP setting ya. Di bagian IP setting, nah ini ada pengaturan DHCP server, jangan lupa pastikan posisinya dicentang. Lalu DHCP start IP address sama DHCP end IP address ini kita isi seperti ini ya, 99. Nah, IP-nya si Painem tadi kan 98. Jadi ini jangan kita kasih IP lainnya 98, jangan sampai sama gitu. Jadi ini fungsinya untuk IP yang akan diberikan kepada HP-HP atau perangkat yang mau tersambung di modem ini. Jadi ini kita atur yang diberikan ke perangkat-perangkat yang mau nyambung ke modem ini itu antara 99 sampai kita isi aja 254 gitu. Jadi nanti dapatnya antara angka 99 sampai 254 lah. Untuk DNS ini kita isi sesuai gateway-nya Painem tadi, yaitu 98. Gateway-nya juga kita isi sesuai gateway-nya si Painem atau nomor ID-nya. Kalau sudah, langsung kita submit. Nah, kalau sudah di submit, lalu kita ke bagian DHCP conditional serving pool. Nah, jadi kalau modem ini emang bisa dibilang sangat-sangat ribet, banyak yang harus ditata. Nah, ini kita harus ganti juga ini. SSID 1 kita pencet gambar pensil ini. Nah, lalu ini kita isi aja. Karena si Painem tadi 98 ya, ini kita isi aja 99. Terus yang bawahnya 150 gitu. Jadi nanti perangkat bakalan dapat antara nomor 99 sampai 150. Lalu diklik modify. Nah, itu sudah langsung ganti di bagian SSID 2. Lalu SSID 1 lalu SSID 2 kita ganti aja juga. Tadi kan sudah ada 99 sampai 150, ini kita isi 151 sampai 200 lah. Modify. Nah, terus untuk LAN satunya juga kita atur juga 111.2 sampai 111.50 gitu aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang penting nanti untuk start IP address sama end IP addressnya jangan di antara gateway, maksudnya jangan harus di atas angka 98 atau di bawahnya. Jadi angka 98 jangan sampai ada di dalam nomor antara ini. Kalau yang LAN 1 ini yang pasti nanti kita kasihkan ke perangkat nomor 2, antara nomor 2 sampai nomor 50. SSID 1 kita kasih nomor 99 sampai 150. SSID 2 151 sampai 200. Jadi nggak ada yang dapat 98 karena 98 sudah dipakai alamatnya oleh gateway modem si Painem ini. Nah, kalau sudah seperti ini
kita tinggal satu aja, yaitu di bagian WAN nya, yaitu tetap di bagian network, lalu di bagian WAN connection. Nah, WAN connection ini kita tinggal pilih PPPoE, lalu kita masukkan di sini, pilih create WAN connection, service listnya pilih internet, VLAN modenya pilih tag, VLAN ID kita isi aja 100, karena VLAN ID pelanggan baru itu VLAN-nya tak sediakan VLAN ID 100. Lalu untuk username, ini username sama password PPPoE harus disesuaikan sama yang udah dibuatkan oleh NOC. Jadi misalkan username-nya 98 strip pi 6 gitu. Terus kalau passwordnya juga harus disamakan seperti ini kurang lebih contohnya. Kalau sudah sama, tinggal kita klik create. Nah, sejauh ini settingannya sudah selesai, sudah finish. Untuk selanjutnya tinggal kita colokkan aja kabel optiknya ke port optik yang di modem. Yuk, sekian video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.